Saya mau memulainya dengan menawarkan dulu es krim. Ada yang mau es krim? Cuma ngomong doang. Mana? Caca mau katanya Pak Agus. Caca mau. Nanti kalau ketemu bisa kita makan es krim. Nah, Kayak Pak Kos. Ketawa dia. saya mau bertanya. Gimana Bu Maria? Ada anak kecil itu, ntar nangis loh. Bilang es krim, es krim. Lanjut. Oke, ini es krim itu ada berbagai rasa. Ada rasa vanila, rasa coklat, rasa banana, pisang, rasa stroberi, ya, sama rasa coklat chip. Oke, pertanyaan saya adalah jujur kepada diri sendiri, ya. Coba Bu Maria suka yang mana? Suka semua itu. Pilih salah satu. Ya, kalau enggak coklat, stroberi itu. Coklat berarti ya? Ya. Coklat. Bu Nuke? Bu Nuke apa Bu Nuke? Vanila, vanila. Bu Maria coklat, Bu Nuke vanila. Ada siapa lagi nih? Bu Heni? Bu Heni mungkin tidak dengar. Ada siapa lagi? Oke, ya. Ada lagi ini. Siapa? Ada lagi apa tuh? Saya nggak bisa lihat semua nih. Ada siapa lagi? Ada masuk lagi. Saya coklat. Bu Heni coklat. Sama Bu. Iya, Mas Heru juga kesukaannya coklat. Nggak gitu. Baik. Suka yang coklat ya. Kalau saya suka yang putih tinggi. Bagus lah kalau suami istri satu rasa kan. Tapi bisa Oke, jadi ceritanya ya, kita bisa melihat karakteristik seseorang dari makanan favoritnya. Ini bukan saya ngarang, tapi ini hasil penelitian. Mungkin tidak 100% juga, tapi paling tidak 85-90% mendekati. Kita bahas satu-satu. Kalau yang suka vanila tadi Bu Nuke ya. Iya. Jika Anda menyukai vanila, maka Anda merupakan orang yang memiliki banyak warna dalam hidup. Ya, merupakan seorang yang ekspresif, impulsif, berani untuk mengambil risiko dalam meraih tujuan yang tinggi atau idealis, dan memiliki harapan yang tinggi akan diri Anda sendiri. Kemudian juga Anda merupakan seorang yang menikmati hubungan keluarga, teman, dan kehidupan yang sangat sibuk. Ya, itu Bu Nuke, benar nggak tuh? Betul sekali. Ya ampun. Betul ya. Jadi ini hasil penelitian ya. Iya. Cocoknya itu dengan sama-sama penikmat rasa vanila juga. Bapaknya sukanya apa, Bu? Ya. Bapaknya sukanya apa? Bapak tuh suka coklat. Nah, suka coklat. Oke, yang kedua. Nah, ini Bu Maria sama Bu Heni sukanya coklat. Orang yang Dokter Heri juga. Orang yang suka coklat, maka Anda merupakan orang yang kreatif, dinamis, menarik, dan antusias. Kemudian Anda juga merupakan orang yang menikmati keadaan di mana Anda menjadi pusat perhatian dan merupakan orang yang bosan dengan rutinitas yang biasa saja. Karakteristik ini, ya, jika Anda perempuan menggoda pria, ya, berpakaian rapi, mudah terpengaruh, intuitif, dan Anda merupakan orang yang mendapatkan energi atau kekuatan berasal dari orang lain, teman, keluarga, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Gimana nih? Cocok nggak Bu Maria, Bu Heni, Dokter Hiro? Sebenarnya nggak cocok sih. Nggak menggoda juga kita. Bukan, maksudnya bukan menggoda. Artinya cara kita berpakaian, cara kita performance kita itu menarik ya bagi pria jika wanita. Kalau rapi ya, kalau rapi. Ya, bukan menggoda dalam arti negatif ya. Artinya membuat orang menjadi tertarik, simpati begitu. Oke. Nah, terus harus apa lagi nih? Tadi cuma coklat sama vanila pilihannya ya?
Nah, cocoknya dengan coklat lagi. Berarti Bu Hendy bener nih. Iya. Kalau pisang tadi nggak ada yang milih ya? Nggak apa-apa, dijelasin aja. Ini kayaknya Eva nih yang suka rasa pisang nih. Anda merupakan seorang penikmat es krim rasa pisang, maka Anda merupakan orang yang jujur, memiliki hati yang siap membantu orang lain, dan juga merupakan orang yang memiliki empati tinggi terhadap sesama. Pak Kuswandi itu. Pak Kus baru masuk. Tanyain. Pak Kus sudah tune in? Belum. Rasa pisang ini, ya orang yang suka rasa pisang juga merupakan orang yang mudah dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Kemudian Anda cocok dengan segala macam rasa. Jadi yang memiliki rasa pisang ini akan cocok dengan semua yang memiliki rasa yang tadi ada coklat, vanila, ya, dan macam-macam. Eva bisa bersuara, Pak? Benar nggak nih, Pak? Pak? Ya, Pak. Benar nggak nih, Eva sukanya pisang? Ya, boleh lah. Boleh. Karena positif semua sih. Jadi ya. Emang Eva suka rasa apa, Pak? Apa aja sih tadi saya pilihannya? Jangan-jangan suka rasa semuanya. Coklat, vanila, pisang. Coklat, vanila, pisang ya. Sama coklat apa tadi? Crispy. Vanila dan pisang sih suka. Iya. Kalau coklat nggak terlalu. Nah, berarti cocoknya nanti dengan yang semua rasa, Pak. Suamimu apa sukaannya? Iya, mungkin coklat kali ya. Jarang pergi berdua makan es krim nih. Nggak tahu. Strawberry, Pak. Tadi kan nggak bilangin kalau nggak coklat. Bisa ngajak. Nih, kalau strawberry, ya, sosok yang pemalu, namun memiliki emosional yang kuat, memiliki pandangan berorientasi rinci, artinya detail dalam sudut permasalahan. Ini kalau kesukaannya rasa strawberry. Ya. Kayaknya Fani nih, Van ya. Anda juga merupakan orang yang tertutup kepada orang lain dan merupakan orang yang mudah mengkritik diri sendiri atas kesalahan yang Anda perbuat. Dalam arti mudah merasa bersalah. Berarti Pak, orang yang ini menutup diri tuh. ya. Mas. Kemudian Yang kemarin si meninggal. ada siapa yang meninggal, Bu Heni? Betul. Anda juga merupakan orang yang terkadang pesimis dan rendah diri terhadap lingkungan sekitar Anda, di mana orang lain terasa memiliki kemampuan lebih daripada Anda. Ya, ini agak sedikit harus banyak perbaikan yang suka strawberry nih. Ya. Dan cocok dengan orang penikmat rasa coklat. Ya, jadi Van kalau mencari ini nanti teman hidup cari yang suka coklat, Van. Terakhir coklat chip ya, ada coklat chip. Coklat chip tuh kayak gimana? Oh, yang ada begitunya. Penikmat ini merupakan orang yang murah hati, kompetitif, dan berprestasi akan apa yang Anda kejar dan coba lakukan. Kemudian merupakan orang yang menawan dalam lingkungan sosial Anda, di mana Anda dapat menarik perhatian orang-orang baru terhadap Anda. Ambisius merupakan ciri Anda dalam meraih apa yang Anda inginkan dan kompeten dalam hal yang Anda kerjakan. Cocoknya itu dengan penikmat rasa coklat. Ya. Ini hanya boleh dibilang main-main, tetapi 80-90% ini ada kebenarannya. Ya. Seperti saya yakin kita semua merasakan, pastilah ada sesuatu yang mirip. Ya. Jadi tadi Bu Maria, walaupun bukan berarti menggoda ya, tapi penampilan kita itu membuat orang lain menjadi simpati. Ya. Itu mungkin yang dimaksud, karena kalau menggoda itu lebih kepada sifat karakteristik individu yang agak negatif ya kalau menggoda gitu. Oke, ini sebagai pembuka, ya, saya akan menyampaikan tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak, ya, bahwa di dunia network marketing itu kemarin sudah saya sampaikan mengenai hukum ABC,
bagaimana seseorang itu menjadi advisor, menjadi orang yang dimintain bantuan untuk menjelaskan produk, marketing plan, dan lain sebagainya, ya, perusahaan. Ya. Kemudian bridge-nya itu adalah kita sendiri sebagai orang yang menjembatani antara advisor dengan C-nya itu adalah customer, calon yang akan kita jadikan, apakah jadikan pembeli atau jadikan mitra. Nah, untuk melaksanakan hukum ABC itu pasti ada satu pertemuan yang dilakukan. Ya. Mengenai pertemuannya itu bisa table talk, bisa home meeting, ya, bisa juga one-on-one presentation. Ya. Itu dulu itu sering dilakukan di dunia network. Mungkin sekarang karena keterbatasan prosedur, kita sudah jarang lagi melakukan yang namanya home meeting, ya, table talk pun agak terbatas, apalagi pertemuan-pertemuan yang cukup besar. Namun demikian, ya, kita tetap ya, melihat bahwa ruhnya MLM itu adalah pertemuan. Hampir tidak pernah terjadi closing ketika kita berkomunikasi lewat telepon, lewat Zoom. Ya. Lewat Zoom itu kita lebih kepada menyampaikan informasi, berdiskusi. Ya. Ketika kita mau closing, otomatis ya, kita lebih ya bisa saja sih ya kalau memang orang itu sudah mantap di closing lewat Zoom, lewat telepon, tapi lebih kepada pertemuan, lebih kepada kita langsung bertemu muka. Ya. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita harus mengadakan home meeting demi bisnis kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik dan lancar juga belum tentu bisa kita laksanakan, belum tentu disukai oleh semua orang. Saya akan tambahkan sendiri bahwa baik, lancar, dan benar. Jadi kita harus melakukannya dengan benar. Salah satu ciri bahwa kita melakukannya dengan benar adalah semua orang yang terlibat merasakan enjoy. Semua orang yang ada di dalamnya merasakan bahwa ini adalah my business, ini adalah bisnis saya. Ini adalah kegiatan saya, ini adalah rumah saya. Jadi ketika kita memiliki apa yang ada di hadapan kita, maka kita akan senang melakukannya. Untuk melakukan home meeting ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Dari mulai tujuannya kita harus tahu dulu. Ya. Home meeting bisa digunakan untuk memperkenalkan produk, ya. Jadi ketika seseorang ya berjanji untuk ketemu, ya, walaupun itu one on one, satu orang ketemu satu, ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai meeting. Kalau di rumah ya mungkin itu home meeting. Kalau misalnya ada lagi yang istilahnya table talk, ya. Kalau di kafe bisa juga, ya. Misalnya di kedai kopi, di Starbucks lah, atau di mana. Ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita memperkenalkan produk supaya produk ini dikenal dan akhirnya orang mengetahui dan tertarik untuk menggunakannya. Bisa juga kita melakukan home meeting untuk berbagi peluang bisnis, memperkenalkan ada bisnis baru, ada bisnis yang menarik. Ya. Tergantung bagaimana caranya kita menyampaikan sehingga orang bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Tujuan utamanya adalah bagaimana orang tertarik, bagaimana orang merasa bahwa itu dibutuhkan oleh dia. Kita tidak bisa memaksa karena ini adalah bisnis personal. Yang ketiga, ya, home meeting juga bisa dipakai untuk berbagi pengalaman. Bahkan orang-orang sekarang untuk memperkenalkan produk atau menjual produk, mereka dengan cara berbagi pengalaman, baik itu pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Dengan alat bantu bisa berupa skrip cerita, bisa berupa video, testimonial orang-orang yang sudah mengkonsumsi produk yang akan kita sampaikan atau yang kita jual kepada dia. Jadi kita
bisa menggunakan home meeting ini untuk memperkenalkan produk, untuk berbagi peluang bisnis, ya, untuk berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Dalam home meeting, ya, kita bisa melakukan 3S sekaligus, ya. Bisa melakukan selling, penjualan, sponsoring, ya, merekrut, dan sekaligus servicing. Kita menservis, kita memberikan pelayanan kepada orang-orang, baik itu jaringan kita ataupun orang yang belum kita kenal. Ya. Oke, ya, jadi bisa untuk menjual produk, ya. Kemudian mengetahui tata cara dalam melakukan sponsoring, melakukan service dan follow up dalam waktu bersamaan. Ini 3S dalam home meeting. Kemudian, home meeting itu juga merupakan pertemuan tanpa ada batasan jumlah peserta, waktu, dan tempat. Artinya kita bisa atur sendiri. Kita mau ketemu dengan 1 orang, dengan 3 orang, dengan 7 orang, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, itu bisa kita sesuaikan, tergantung kesepakatan antara kita yang mengundang dengan orang yang akan kita jelaskan mengenai produk, mengenai pengalaman kita, mengenai sistem bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam home meeting ini, kita lebih mudah menciptakan suasana kekeluargaan selama acara berlangsung. Ini sebenarnya yang paling saya suka dari setiap pertemuan, itu kita ciptakan suasana enjoy, kita ciptakan suasana saling menikmati gitu ya. Jadi jangan sampai sering orang diundang ke pertemuan itu dengan cara dibohongi. Datang yuk ke hotel Anu, kita makan siang di sana. Ketika dia datang, ternyata ada pertemuan mengenai sesuatu, entah itu bisnis, entah itu jualan produk, dan lain sebagainya. Mungkin dia sebenarnya ya tidak masalah mendengarkan mengenai penjelasan produk ataupun penjelasan bisnis. Tapi karena tidak dikasih tahu dari awal, ada sedikit perasaan dalam hatinya, sialan, saya diundang ke sini ternyata kan ngomongin seperti ini. Kalau tahu begitu, mungkin saya tidak akan ikut. Makanya, kita tidak boleh mengundang orang dengan mengesankan bahwa kita membohongi dia. Lebih baik berterus terang. Oke, ini ada produk baru, produk ini dari mana, manfaatnya apa, mungkin. Pak Junior makan lagi jadi kita tuh. Pak Van, tolong di ini. Mungkin ya, walaupun ya, ketika kita menjelaskan kepada dia, oh saya sehat-sehat aja, saya nggak perlu produk kesehatan. Tapi siapa tahu dia tertarik dengan bisnisnya misalnya. Atau ketika kita mendengar tentang penjelasan produk dari ahlinya, ternyata dia teringat ada saudaranya, ada temannya, ada koleganya yang ya, menderita sesuatu. Mungkin dengan produk tersebut, dia bisa membantu orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia cintai. Kalau dia merasa enjoy dengan pertemuan tersebut, apalagi yang membawakannya juga menarik, ya, sehingga tidak membosankan, sehingga bisa membuat orang menjadi cepat mengerti, itu akan lebih masuk, ya, sehingga orang yang diundang akan tertarik, walaupun belum tentu dia beli atau belum tentu dia join, tapi paling tidak tertarik dulu. Setelah tertarik, pasti dia akan mencari tahu lebih jauh. Ya. Dan usahakan setiap melakukan pertemuan, jangan ada rasa keterpaksaan. Harus enjoy. Ya. Sesuatu yang dimulai dari keterpaksaan, pasti kesananya akan menjadi tidak enak. Tapi kalau sudah enjoy dari awal, maka kesananya akan terus enjoy. Kemudian, ya, oke, ini balik lagi. Ya. Kemudahan dalam mengatur isi dan suasana, saya kira tadi sudah saya singgung. Kita sekarang home meeting juga bisa melatih para distributor untuk mandiri dalam menjual, sponsoring, dan follow up. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan oleh upline untuk memberikan sedikit pelatihan tanpa disadari. Ya. Jadi
kenapa? Ketika ya dalam dunia network itu, misalnya Bu Maria mau ketemu dengan calon prospeknya, orang yang baru. Ya. Biasanya ya, si upline, contohnya Bu Maria lah, dia akan mengajak downline dia. Ya. Tujuannya adalah sebenarnya memberikan cara, memberikan wacana, memberikan pelatihan secara tidak langsung. Ini loh, saya mau ketemu dengan orang baru. Ya. Saya sendiri misalnya tidak terlalu dekat dengan dia, atau memang dekat juga nggak masalah. Ketika melakukan home meeting tersebut, maka orang lain, downline dia yang belum tahu tentang cara melakukan penjualan, cara melakukan sponsoring, dan follow up, dia akan menjadi tahu, oh begitu toh caranya. Minimal dia bisa menduplikasi hal-hal positif yang dia dapatkan dari home meeting tersebut. Ya, yang terakhir pasti menciptakan omset. Ya. Kemudian dapat memberikan penjelasan lebih baik lagi mengenai yang tertarik untuk bisnis, membangun kualitas mental dan kepemimpinan dari setiap distributor. Dan untuk melakukan home meeting, ini standar yang memang selalu dilakukan dari dulu sampai sekarang. Namun apakah sekarang masih relevan? Tergantung kepada masing-masing. Ya, yang namanya membuat daftar nama sekarang kan tidak harus seperti gambar di sini menulis di buku. Kalau dulu memang seperti itu. Ya. Kita tulis di buku daftar nama itu dari mulai orang-orang yang kita kenal dekat, dari mulai keluarga, kemudian sampai ke teman-teman anak kita, teman-teman ibu kita. Ya. Ada istilahnya sih di dunia network marketing, dari rapat ke renggang, misalnya dari keluarga dekat, saudara, family, sampai akhirnya orang lain. Nah, ini istilahnya dari rapat ke renggang. Kemudian dari dekat ke jauh, dari mulai tetangga yang paling dekat, kemudian teman main yang paling dekat, ya. Sampai akhirnya kepada orang-orang yang mungkin ya tidak kita kenal. Ya. Ada yang dari rendah ke tinggi, misalnya dari segi status sosial. Ya. Nah, ini ada sedikit catatan. Sebenarnya ini kan kita tidak membedakan status sosial. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak bisa digabungkan dengan komunitas yang lain. Ya, misal, ya, hampir tidak pernah terjadi ada para pejabat tinggi misalnya yang mau ikut home meeting, yang mau ikut pertemuan dengan orang-orang yang biasa. Ya, itu harus kita maklumi bahwa mereka punya sesuatu yang harus dilindungi. Entah itu karena dia sebagai seorang pejabat tidak mau dilihat oleh orang lain, atau ya, karena mungkin rasa gengsinya. Nah, jangan sampai kita menyatukan mereka dalam satu satuan waktu dan satu satuan tempat manakala mereka memang tidak berkenan. Karena efeknya ya, adalah akan membuat mereka tidak nyaman, jangankan mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya, duduk saja mungkin mereka belum tentu mau. Ya, mereka pasti biasanya akan menghindar untuk diketahui oleh orang banyak. Di foto pun biasanya mereka nggak mau. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya. Kemudian, ya, step selanjutnya setelah kita punya daftar nama siapa saja yang mau diundang, kita mulai proses mengundang. Ya, tadi diprioritaskan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Artinya kita sudah kenal betul dengan dia. Ini cenderung lebih kepada menghindari adanya penolakan yang sifatnya frontal. Karena kalau penolakan frontal di awal-awal biasanya akan membuat kita down, membuat kita menjadi putus asa. Beda kalau itu adalah teman dekat kita, teman yang sudah tahu persis bagaimana pergaulannya, dia akan ikut, dia akan menemani kita dalam melakukan home meeting ini. Kemudian mengundang secara pribadi dan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi dalam mengundang itu ya, jangan hanya misalnya nge-share sekarang ya. Kalau dulu kan SMS, kalau sekarang ada WhatsApp, ya. Kita bisa dengan WhatsApp ini mengundang. Usahakan mengundangnya jangan ini ya, usahakan secara pribadi dengan cara yang baik, sopan dan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mengundangnya juga salah-salah, orang akan menerimanya dengan kurang respect.
Kalau mereka sendiri tidak respect sama undangan kita, mana mungkin mereka akan datang terhadap apa yang kita undang. Dan yakinkan kepada mereka bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat untuk mereka, bukan bermanfaat untuk kita. Karena kalau itu bermanfaat untuk kita, ya mereka tidak akan peduli. Misal, saya tahu bahwa misalnya Bapak Ibu sekarang ini sudah mendekati masa pensiun, tentunya Bapak Ibu ingin mendapatkan kegiatan yang tidak semata-mata bersifat sosial. Oke, Bapak Ibu sudah banyak kegiatan sosial, tapi ini kegiatan tidak akan menyita banyak waktu, tidak akan mempengaruhi berbagai kegiatan Bapak Ibu, namun ada plusnya adalah bisa membuat hidup kita sehat dan juga ada income tambahan, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak perlu income tersebut karena Bapak Ibu sudah cukup, tetapi bisa untuk membuat Bapak Ibu bisa mengasih uang jajan cucu dan lain sebagainya. Itu misalnya. Jadi kita tekankan bahwa kita mengundang itu adalah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Mengundang bisa melalui telepon, surat, atau bertemu langsung. Nah ini sekarang sih sudah jarang ya lewat surat ini, kecuali kalau misalnya memang itu undangan formal, undangan resmi. Ya. Mungkin bisa lewat aplikasi WhatsApp, ya, kemudian melalui telepon atau bertemu langsung. Nah itu lebih bagus. Ya. Kemudian setelah kita menyiapkan daftar nama, kemudian kita melakukan action dengan mengundang. Ya. Sekarang kita mulai mempersiapkan Zoom meeting. Pertama dari tempat dulu. Ya. Tempat pertama harus mencerminkan suasana alami, bersahabat, dan kekeluargaan. Ya, ini kembali. Ya. Saya lebih menekankan kepada bersahabat dan kekeluargaan ini. Maksudnya suasana alami ini suasana yang tidak dibuat-buat sehingga malah membuat aneh. Ini ada acara apa? Ya, karena kalau acaranya besar mungkin tidak masalah karena memang ini untuk acara misalnya acara pernikahan kah, acara konser. Tapi kalau sekedar untuk home meeting, ya usahakan tidak terlalu dibuat-buat, suasana cukup alami saja. Yang penting friendly, bersahabat, ya. Jadi tidak membuat orang menjadi kaku. Ketika mau masuk ke dalam rumah, misalnya ini lepas sepatu atau pakai, orang bingung. Ya. Kita persiapkan segala sesuatunya supaya orang nyaman. Ya. Kalau memang harus lepas sepatu, ya kasihlah sesuatu tanda bahwa memang harus lepas sepatu misalnya. Ketika memang tidak harus lepas sepatu, juga orang supaya tidak ragu, supaya tidak malu-malu, supaya tidak merasa kikuk, gitu ya. Sampaikan ya bahwa di sini kita pakai sepatu, ya nggak usah dilepas sepatunya, misalnya begitu. Kemudian tempat harus steril dari gangguan. Ya, gangguan anak-anak, suara TV, binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu ya yang misalnya ya, dia tidak suka atau bahkan takut sama binatang peliharaan. Jangan sampai ketika kita melakukan home meeting, ketika kita sedang asik, sedang serius misalnya mendengarkan presentasi atau berdiskusi, tiba-tiba ada kucing yang punya rumah masuk ke situ, sementara orang tersebut sangat takut misalnya dengan kucing. Akhirnya buyarlah konsentrasi dia, bahkan mungkin karena dia trauma, bisa jadi dia bisa jadi pulang duluan. Ya, ini jangan sampai terjadi. Ya. Suara anak-anak, suara TV, itu bisa kita eliminir sementara. Jadi ketika ada pertemuan, usahakan anak-anak dicarikan tempat yang aman supaya tidak mengganggu pertemuan kita. Suara TV ya kalau bisa jangan ada suara-suara yang lain ya, yang bisa mengganggu konsentrasi atau fokus dari audiens. Kemudian siapkan alat bantu dengan baik, entah itu kita mau menjual produk, kita harus siapkan produknya, baik itu dummy ya, ataupun memang produk yang sebenarnya, supaya orang yang diajak bicara, audiens itu tahu betul apa yang akan kita jual. Syukur-syukur kalau misalnya ada sampel, sehingga dia bisa menikmati, bisa merasakan, melihat kemasannya, merasakan rasanya, kemudian juga mencoba apa ya rasa atau bentuk warna dari produk tersebut.
Ketika perlu tulis-menulis, siapkanlah flip chart. Ya. Dan jangan lupa, yang sekarang ini hampir tidak pernah dilakukan adalah daftar hadir. Banyak kegunaan daftar hadir ini. Ya. Pertama, sebagai dokumen kita, kapan kita melakukan Zoom meeting, siapa saja yang datang, mungkin juga ya, ada orang lain yang tidak kita kenal, ya, tapi dengan adanya daftar hadir kita bisa ingat, bahkan kita bisa tahu identitas dia, nomor telepon dia minimal. Karena biasanya kan di daftar hadir itu ada nama sama nomor telepon. Ini manfaatnya adalah untuk follow up ketika kita mau melakukan servis berikutnya. Oke, ya. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan mengenai Zoom meeting ini, dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan. Nah, nanti meeting after meeting yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi, menindaklanjuti hukum ABC yang 2 minggu lalu saya sampaikan, bahwa dari hukum ABC kita harus melakukan pertemuan table talk, Zoom meeting, atau apalah namanya. Yang pasti pertemuan itu harus dilakukan. Ketika kita tidak melakukan pertemuan, berarti bisnis kita agak mandek.